Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Pernah nggak sih kalian perhatikan kalau bayi yang baru lahir, meskipun nangisnya kencang banget, tapi kok nggak ada air matanya ya? Aneh kan? Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas fenomena unik ini. Kenapa bayi menangis tanpa air mata? Yuk, kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Pertama-tama, penting untuk tahu kalau menangis itu adalah cara utama bayi berkomunikasi. Lapar, ngantuk, popoknya basah, atau sekadar ingin digendong, semuanya disampaikan lewat tangisan. Tapi, tangisan mereka di minggu-minggu awal kehidupan itu kering, alias tanpa air mata. Ini bukan berarti mereka nggak sedih atau nggak merasakan apa-apa ya. Ini adalah bagian normal dari perkembangan mereka. Lalu, apa sih penyebabnya? Jawabannya terletak pada perkembangan kelenjar lakrimal, atau yang lebih kita kenal sebagai kelenjar air mata. Saat bayi lahir, kelenjar air mata mereka sebenarnya sudah ada, tapi belum berkembang sepenuhnya. Kelenjar ini sudah bisa memproduksi cairan yang cukup untuk melumasi dan melindungi permukaan mata, yang disebut air mata basal. Inilah yang membuat mata bayi tetap lembab dan sehat. Tapi, kelenjar ini belum siap untuk memproduksi air mata dalam jumlah besar sebagai respons terhadap emosi atau iritasi, yang kita sebut air mata refleks atau air mata emosional. Jadi, meskipun bayi bisa mengeluarkan suara tangisan yang kencang untuk memberitahu kita kalau mereka butuh sesuatu, sistem produksi air matanya masih dalam tahap pemanasan. Mereka belum punya kemampuan untuk menghasilkan air mata yang sampai mengalir deras di pipi seperti anak-anak atau orang dewasa. Kapan sih bayi mulai bisa menangis dengan air mata? Nah, ini bervariasi untuk setiap bayi, tapi umumnya, sebagian besar bayi akan mulai mengeluarkan air mata saat menangis di usia antara 1-3 bulan. Pada saat itu, kelenjar air mata mereka sudah cukup matang untuk memproduksi volume air mata yang lebih banyak. Jadi, kalau kalian melihat bayi mungil kalian akhirnya menangis sambil berlinang air mata untuk pertama kalinya, itu sebenarnya adalah sebuah tonggak perkembangan yang menarik. Namun, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Kalau misalnya bayi kalian sudah berusia lebih dari 3 bulan tapi masih juga belum mengeluarkan air mata saat menangis, atau kalau matanya terlihat sangat kering, merah, dan iritasi, ada baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter anak. Dalam kasus yang jarang terjadi, ini bisa menjadi tanda adanya masalah pada saluran air mata, seperti saluran air mata yang tersumbat. Saluran air mata yang tersumbat, atau dakriostenosis, adalah kondisi yang cukup umum terjadi pada bayi. Gejalanya bisa berupa mata yang terus-menerus berair meskipun tidak sedang menangis, atau adanya kotoran mata berwarna kekuningan. Biasanya, kondisi ini bisa membaik dengan sendirinya seiring waktu atau dengan pijatan lembut di area sudut mata dekat hidung. Tapi, untuk diagnosis dan penanganan yang tepat, tetap harus lewat pemeriksaan dokter ya. Sebaliknya, kalau mata bayi terus-menerus mengeluarkan air mata secara berlebihan, itu juga perlu diperhatikan. Ini bisa jadi tanda infeksi atau iritasi. Jadi, intinya adalah observasi. Mengenali pola normal perkembangan bayi kita itu penting banget. Kesimpulannya, bayi yang baru lahir menangis tanpa air mata adalah hal yang sangat normal dan merupakan bagian dari proses perkembangan mereka. Kelenjar air mata mereka butuh waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan untuk matang dan berfungsi sepenuhnya. Jadi, jangan khawatir kalau tangisan si kecil masih kering di awal-awal kehidupannya. Itu bukan berarti mereka pura-pura menangis kok. Mereka hanya sedang beradaptasi dengan dunia baru di luar sana. Semoga informasi ini bermanfaat ya, terutama buat para orang tua baru. Menjadi orang tua memang penuh dengan pertanyaan dan kejutan, kan? Jangan lupa untuk selalu menikmati setiap momen perkembangan si kecil, termasuk saat pertama kali mereka menangis dengan berlinang air mata. Itu adalah tanda bahwa mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami supaya nggak ketinggalan video-video informatif lainnya seputar dunia parenting dan perkembangan anak. Sampai jumpa di video berikutnya.